Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PA Muhammad Rizky Sribuana Kusuma dari kelas 1 SA dengan nomor NPM 061230100018. Dari soal ini ada beberapa bagian, yaitu A, B, C, D, E, dimana saat dikasih beban secara merata pada bagian B dan C. Nah, jika kita lihat gambar soal pada bagian A, ini adalah timpuan roll, dan pada soal E ini adalah tumpuan sendi. Jika di timpuan bagian E itu adalah tumpuan sendi yang memiliki dua reaksi, yaitu vertikal dan horizontal. Sedangkan di reaksi A hanya memiliki satu reaksi, yaitu reaksi vertikal. Jika tumpuannya hanya memiliki satu reaksi, itu artinya dia adalah RVA. Dan jika tumpuannya memiliki dua reaksi, itu adalah RVE. Oke, selanjutnya kita akan mencari beban terpusat, yaitu Q. Ini dicari dengan jarak beban terpusat, yaitu sejauh 6 meter. Jadi Q kecil ini dikali dengan L, lebar jarak tumpuan tersebut sejauh 6 meter. Jadi Q dikali L sama dengan 18 kN dikali 6 meter sama dengan 108 kN. Selanjutnya kita akan mencari reaksi horizontal. Di sini kita tulis sigma horizontal sama dengan 0. Kita masukkan beban horizontal di sini, hanya terdapat di D, yaitu RHI sebesar 0. Maka kita harus tulis RHE sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari sigma vertikal. Jadi kita akan memasukkan beban vertikal yang terdapat pada gambar ini. Jadi ini kita tulis di sini sigma V sama dengan 0. Kita masukkan beban vertikal dimulai dari RVA. Kemudian beban besar di sini adalah Q. Q ini adalah min, karena nanti kita akan menggunakan sigma moment di E. Maka Q bila dia arahnya berlawanan jarum jam, maka dia menjadi min. Jadi Q tadi sama juga seperti P, jadi sama-sama min. Selanjutnya ini plus, karena dia tetap di situ, jadi itu sama, tidak ada perubahan. Jadi itu RPE sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai yang sudah diketahui, dimulai dari RPA, nilainya belum diketahui. Q sebesar 108 kN, kemudian min P sebesar 9,8 kN, ditambah RPE yang belum kita ketahui nilainya, sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan min 100 kN ditambah RPA sama dengan 0. RPA ditambah RPE sama dengan 117,8 kN. Jadi RPA dengan RPE nya diketahui adalah 117,8 kN. Selanjutnya kita akan mencari sigma moment. Karena kita mencari sigma moment di D, maka kita tuliskan di sini yaitu sigma N sama dengan 0. Lalu beban yang terdapat pada gambar tersebut kita tuliskan di sini.
beban untuk momen ini, rumusnya itu beban dikali gambar dengan jarak yaitu RPA. Beban RPA kita kali dengan jaraknya, yaitu kita mulai dari D. Jarak dari D sampai ke RPA, maka dapat kita total jaraknya sejauh 11 meter. Jadi RPA di sini kita kali dengan 11 meter. Selanjutnya kita masukkan beban terpusatnya atau Q-nya. Min Q adalah jaraknya, yaitu dari E ke Q, yaitu sebesar 6 meter per second. Karena beban terpusatnya 6, ini kita bagi 2, yaitu menjadi 3 meter. Lalu kita hitung, maka jaraknya keseluruhan untuk jarak Q adalah sejauh 6 meter. Maka kita kali dengan 6 meter. Kemudian min T, beban untuk min T sejauh 2 meter. Kita kali dengan 2 meter sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui. Karena RPA ini belum diketahui, jadi turun. Dikali 11 meter. Dikali min Q. Sama dengan 108 kN. Kita kali dengan 6 meter. Kemudian untuk P-nya itu sebesar 9,8 Newton. Kita kali dengan 2, sama dengan 0. Baru kita kalikan min Q ini dengan 6 meter. Jadi Q sebesar 108 kN dikali 6 meter. Hasilnya adalah 648 kN meter. 9,8 kN dikali 2 meter sama dengan 19,6 kN per meter kali meter sama dengan 0. Jadi RPA dikali 11 meter min 648 kN di min tambah min 19,6. Jadi hasilnya adalah 667,6 kN kali meter sama dengan 0. Lalu untuk mendapatkan RPA kita pindah luaskan. RPA sama dengan 667,6 kN kali meter per 11 meter. Hasilnya itu sebesar 60,69 kN. Sekarang kita akan mencari sigma vertikal. Jadi sigma vertikal sama dengan 0. RPA ditambah RPE sama dengan 117,8 kN. Lalu kita masukkan nilai yang RPA yang telah kita didapat tadi, yaitu sebesar 60,69 kN ditambah RPE sama dengan 117,8. RPE sama dengan 117,8 kN dikurang 60,69 kN. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil sebesar 57,11 kN. Lalu selanjutnya kita akan melakukan kontrol keseimbangan untuk mengecek apakah perhitungan kita benar atau salah. Kita di sini melakukan kontrol keseimbangan, lalu kita masukkan persamaan yang tadi, yaitu RPA min Q min T tambah RPE sama dengan 0. 60,69 kN dikurang 108 kN dikurang 9,8 kN ditambah 57,11 kN kilonewton sama dengan 0. Jadi dari hasil penjumlahan ini hasilnya adalah 57,11 kilonewton ditambah 57,11 kilonewton sama dengan 0.
0 sama dengan 0, jadi ini kita anggap seimbang. Jika perhitungan kita tadi telah mengetahui perhitungan kita sama dengan 0, maka perhitungan kita adalah benar. Kita tulis di sini, yaitu RPA-nya sebesar 60,69 kN dan RPI-nya sebesar 57,11 kN. Oke, saatnya kita akan mencari gaya dalamnya, yaitu kita tulis ini gaya dalam. Dari gambar ini kita akan bagi menjadi beberapa potongan, yaitu yang pertama adalah potongan AB, yaitu jaraknya sejauh dari 0 sampai dengan 2. Dapat digambarkan jika potongannya seperti ini. Lalu di sini ada D-nya dan di sini ada M-nya. Kemudian untuk jarak ini kita nyatakan dengan X. Perlu diketahui bahwa pada soal ini hanya memiliki satu reaksi horizontal, yaitu di RHE. Jika dia memiliki satu reaksi horizontal, maka dia tidak memiliki gaya normal, alias gaya normalnya sama dengan 0. Selanjutnya, karena gaya normalnya sama dengan 0, lanjut kita mencari gaya gesernya. Sigma V sama dengan 0. Kita masukkan di sini, yaitu 60,69 kN. Min dx sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan, dx sama dengan 60,69 kN. Setelah gaya geser kita dapatkan, lanjut kita akan mencari momennya, yaitu sigma momen. Sigma momen sama dengan 0. Kita masukkan beban di sini karena nantinya kita akan mengendalikan beban dengan jarak. Kita tulis di sini 60,69 kN. Selanjutnya kita pindah ruaskan, yaitu mx sama dengan 60,69 kN dikali x. Karena potongan AB ini dan jarak 0 sampai 2, maka kita akan cari X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Nah, lalu kita substitusi. Kita tuliskan X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2 ke persamaan ini tadi. Jadi didapatkan M sama dengan 0 sama dengan 60,69 kN, X sama dengan 1 itu sama dengan 60,69 kN kali M. X sama dengan 2 sama dengan 121,38 kN kali M. Oke, kita lanjut ke potongan BC. Dimulai dari 2x, lanjut ditotal dari awal ke C, yaitu sejumlah 8 meter. Dapat kita gambarkan, yaitu seperti ini. Di sini untuk D-nya dan di sini untuk M-nya. Karena berlawanan arah jarum jam, kemudian karena ini beban terpusat, maka untuk jaraknya kita nyatakan dengan X min 2. Karena dia beban terpusat. Untuk mencari gaya gesernya, lalu kita masukkan di sini, yaitu sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Kita majukan beban vertikalnya, yaitu 60,69 kN. Kita masukkan beban vertikalnya sebesar 60,69 kN. Kemudian
min dx. Kemudian kita masukkan beban meratanya, itu sebesar min 18 kN. Menjadi min 18 kali X ditambah 36 kN per meter sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, yaitu dx sama dengan 90,69 didapat dari 60,96 kN ditambah 36 kN per meter. Maka kita dapatkan hasil sebesar 90,69 kN. Karena ini tadi terletak pada jarak 2-5 meter, maka kita akan mencari untuk X-nya sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Ini kita substitusikan, masukkan ke dalam persamaan ini. Lanjut kita mencari momen gaya, yaitu gaya dalam. Lalu kita masukkan beban di sana, yaitu 60,969 kN. Kemudian kita kali dengan 18 kN per meter dikali X min 2 kali 1/2. Kemudian kita akan kali dengan X min 2 dikali mx sama dengan 0. 60,69 kN per meter kali X. Selanjutnya kita total 60,69 kN dikali X. Karena 18 min 18 jadi tambah 1/2, jadi dia jadi min 9 kN per meter. Kemudian X min 2 ini karena dia ada 2, jadi kita akan pangkatkan sama dengan mx. Seperti tadi, karena ini jaraknya dari 2 sampai ke 5, jadi X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Lalu kita substitusikan semua ini. Kita substitusikan persamaan ini. Lalu kita akan mendapatkan X sama dengan 2 sama dengan 49,38, X sama dengan 3 sama dengan 74,07, X sama dengan 4 sama dengan 98,76, X sama dengan 5 sama dengan 123,4. Selanjutnya kita akan cari jarak dan momennya. Jarak dan juga momen maksimum. Karena dia beban terpusat, maka kita akan mencari jarak dan momen maksimumnya, yaitu jarak X pada saat dx sama dengan 0. dx 90,96 kN didapat dari sini tadi, dapat dari dx dikurang 18x dikurang 18x, lalu kita tulis di sini sama dengan 0. 0 sama dengan 90,96 kN dikurang 18x. Lalu kita pindah ruaskan menjadi 8x sama dengan 90,96 kN. Lalu kita mendapatkan X sama dengan 500,05 meter. X sama dengan 90,96 per 18 meter yang menghasilkan X sama dengan 5,05 meter.
Setelah jaraknya kita dapatkan, kita akan mencari momen maksimum yang terjadi pada potongan BC. Kita masukkan persamaan ini tadi, yaitu 60, yaitu 60,69 kN dikali X dikurang 9 kN per meter dikali X kurang 2 kuadrat sama dengan MX. MX sama dengan 60,69 kN dikali 505 meter. Nah, karena X ini telah ditemukan, jadi kita masukkan nilai X-nya, yaitu sebesar 500,05 meter. Kemudian di sini kita masukkan lagi 5,05 kurang 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah momen maksimum sama dengan 222,762 Newton per meter kali meter. Selanjutnya kita akan mencari potongan DE, karena kita akan memotong dari kanan, maka kita hitung dari 0 sampai dengan jarak sejauh 2 meter. Karena ini kita mulai dari kanan, jadi dimulai dari 0 lagi. M dan ini dx-nya di sini. Untuk mx-nya yaitu terbalik. Seperti tadi, itu gaya normalnya sama dengan 0. Maka kita akan lanjut memberi gaya geser atau sigma vertikal. Kita masukkan beban vertikal di sini. Untuk jaraknya ini kita nyatakan dengan X. Kemudian kita masukkan di sini, yaitu min 57,11 dx min kurang dx sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, dx sama dengan min 57,11 kn. Setelah gaya geser kita dapatkan, kita akan mencari momennya. Maka di sini momennya yaitu kita masukkan beban, lalu kita kalikan dengan jaraknya, yaitu 57,11 kN dikali X kurang MX sama dengan 0. Maka kita dapat pindah ruaskan, yaitu MX sama dengan 57,11 kN dikali X. Karena ini tadi dimulai dari 2, dari 0 sampai ke 2, jadi X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. X sama dengan 0 sama dengan 0. X sama dengan 1 sama dengan 57,11 kN. X sama dengan 2 sama dengan 114,22 kN per kali meter. Lanjut, kita akan mencari potongan CD, di mana pada potongan CD ini dimulai dari jarak 2 sampai 3 meter dari arah kanan. Jadi di sini untuk dx dan mx-nya, untuk jaraknya kita nyatakan dengan X. Kemudian antara sini ke sini itu sama dengan X2. Pertama, gaya normalnya sudah sama dengan 0.
maka kita akan mencari gaya gesernya. Kita masukkan beban di sini, yaitu min 57,11 tambah 9,8 kN dikurang dx sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, dx sama dengan min 47,31 kN. Jika sudah mendapatkan gaya gesernya, kita akan mencari gaya momennya. Kita akan mencari momen maksimum. Lalu kita akan masukkan beban ini, yaitu RPE sama dengan 57,11 kali X dengan jaraknya, yaitu X. Kemudian kita masukkan beban P, yaitu 9,8 kN. Kita kali dengan X min 2. Kemudian kita masukkan M, yaitu adalah min mx. Jadi ini adalah min mx sama dengan 0. Lalu kita jumlah mana yang bisa dijumlahkan, maka kita pindah ruaskan, yaitu mx nya sama dengan 57,11 kN. Kita kurang dengan 9,8 kN, maka menjadi 47,31 kN. Begitupun juga dengan 19,6, karena tidak 19,6 langsung turun 19,6 kN. Karena ini tadi dimulai dari jarak 2-3 meter, jadi kita substitusikan X sama dengan 2, X sama dengan 3. X sama dengan 2 sama dengan 114,22 kN kali meter. X sama dengan 3 sama dengan 161,53 kN per kali meter. Oke, saatnya mencari gambar reaksi. Jadi ini adalah gambar reaksi untuk gaya normal, dan ini adalah gaya reaksi untuk gaya geser, dan ini adalah gambar reaksi untuk momen maksimum atau momen. Gaya normal itu sama dengan 0, jadi dia lurus seperti ini, dan gambarnya seperti berikut ini. Sedangkan gaya geser itu disesuaikan dengan apa yang telah kita cari sebelumnya, mulai dari potongan AB, gaya gesernya sebesar 60,69 kN. Potongan BC, gaya gesernya sebesar 90,96 Newton. Seperti yang ada di gambar berikut, 60,69 kN. Dan untuk ininya adalah 90,69 kN. Untuk jarak CD nya sendiri, gaya gesernya adalah itu min 47,31 kN. Jadi kita tulis di jaraknya CD. Dan untuk jarak DE itu gaya gesernya ada di min 57,11. Oke, untuk mencari gambar reaksi momen itu harus sesuai dengan yang ada di gaya dalam. Karena kita akan mencari momen, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di momen berdasarkan potongan-potongannya. Nah, untuk potongan AB sendiri, dia momennya adalah sama dengan 0. Jadi ini tetap lurus. Untuk potongan BC, dia adalah
49,38 kN. Untuk momen maksimumnya dia adalah 222,762 Newton per kali meter. Untuk potongan CD-nya dia ada di 161,53 kN. Dan untuk potongan DE-nya itu ada di 114,22 kN kali meter. Jadi mungkin ini saja untuk gambar reaksinya seperti berikut ini.